Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mentari pagi menyinari desa nelayan yang damai. Pak Karso bersiap berlayar, memeriksa jaring di perahunya. Nelayan lain menyapa, berbincang tentang hasil tangkapan. Burung camar berputar di langit, menambah ketenangan. Semangat melaut membara, penuh harapan akan rezeki melimpah. Pak Karso terkejut melihat air laut berubah keruh, bau tak sedap menyengat. Ikan-ikan mati mengambang, membuat nelayan lain panik. Mereka saling berpandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Kecemasan menyelimuti, harapan perlahan berubah menjadi kekhawatiran tentang masa depan laut mereka. Di dermaga, nelayan berkumpul membahas pencemaran. Pak Karso berbicara serius, mengingatkan dampak limbah pabrik pada laut. Pak Darto menghela napas sementara nelayan lain tampak bingung. Mereka sadar harus bertindak, tetapi belum tahu bagaimana caranya. Suasana tegang, keputusan harus segera dibuat. Pak Karso mengajak nelayan melaut lebih jauh demi mencari ikan. Beberapa ragu, takut ombak besar, tapi akhirnya setuju. Mereka menyiapkan kapal dengan harapan baru. Pak Karso meyakinkan, kita tak bisa diam saja. Dengan tekad kuat, mereka menaiki kapal, siap menghadapi tantangan. Kapal berlayar meninggalkan desa, membelah laut biru. Angin berembus sejuk, nelayan menyiapkan alat tangkap. Desa perlahan menjauh di cakrawala. Pak Karso menatap ke depan, penuh semangat. Mereka yakin, di laut luas ini masih ada harapan untuk mencari nafkah. Langit perlahan menggelap, awan hitam mengumpul di cakrawala. Pak Karso menyipitkan mata, membaca tanda alam. Ombak mulai bergelombang, angin bertiup lebih kencang. Kecemasan mengendap dalam dada. Badai akan datang, gumamnya, bersiap menghadapi tantangan yang semakin nyata. Di tengah laut, nelayan mulai menebar jaring. Ombak sedikit naik, tapi mereka tetap fokus. Harapan menguat saat jaring perlahan tenggelam. Pak Karso memberi aba-aba, memastikan semuanya bekerja sama. Mereka tahu, keberuntungan bisa datang kapan saja jika mereka tak menyerah. Angin kencang mengguncang kapal, ombak makin besar. Nelayan mulai panik, berpegangan erat agar tidak jatuh. Pak Karso tetap tenang, menggenggam kemudi kuat-kuat. Tetap fokus, teriaknya. Laut semakin beringas, tapi mereka harus bertahan. Semua kini bergantung pada keberanian mereka. Hujan deras mengguyur, air mulai masuk ke kapal. Nelayan bekerja keras menguras air, sementara Pak Karso tetap memotivasi mereka. Jangan panik, kita bisa bertahan. Suasana panik, tapi mereka tak menyerah. Kapal bergoyang hebat, tapi semangat mereka tetap menyala. Pak Samin hampir terjatuh saat ombak besar menghantam. Tubuhnya terhuyung, tangan mencari pegangan. Pak Karso sigap menangkapnya tepat waktu. Jantung semua orang berdegup kencang. Pak Samin menarik napas lega, sementara yang lain saling pandang, sadar mereka harus lebih waspada. Badai mulai mereda, langit perlahan cerah. Nelayan terengah-engah, lelah tetapi bersyukur. Mereka saling menatap, penuh kelegaan. Pak Karso tersenyum, kita berhasil. Laut kembali tenang, memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Keberanian mereka telah diuji dan mereka menang. Tiba-tiba air laut mulai berkilauan. Ikan-ikan besar berenang di sekitar kapal. Nelayan saling pandang dengan semangat baru. Ini rezeki kita, seru Pak Karso. Dengan penuh harapan, mereka menyiapkan jaring lagi, siap menangkap hasil laut yang berlimpah. Jaring ditarik perlahan, penuh dengan ikan yang berkilauan. Kapal hampir kelebihan muatan. Nelayan tertawa bahagia, merasa perjuangan mereka terbayar. Pak Karso tersenyum lega. Kita pulang dengan kemenangan, ujarnya. Laut yang ganas telah memberi mereka hadiah terbaik. Kapal mendekati dermaga, warga desa menunggu dengan cemas. Saat melihat kapal penuh ikan, sorak-sorai menggema. Keluarga berlari memeluk nelayan yang selamat. Pak Karso menatap laut, bersyukur atas keselamatan mereka. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Di balai desa, Pak Karso berdiri di depan warga. Kita tak bisa diam, katanya lantang. Warga saling berpandangan, ragu tetapi mulai paham. Mereka harus bertindak melawan pencemaran. Pak Karso mengepalkan tangan. Demi laut kita, demi masa depan kita,
Warga bergerak menuju pabrik membawa spanduk dan poster. Wajah mereka penuh tekad. Pak Karso memimpin di depan, berbicara lantang. Petugas keamanan menahan mereka, tapi warga tak mundur. Kami menuntut keadilan. Seru mereka serempak. Perlawanan baru saja dimulai. Pemilik pabrik keluar dengan senyum sinis. Kami tak bersalah, katanya santai. Warga mulai marah. Suara protes makin keras. Pak Karso maju, matanya tajam. Kami punya bukti, katanya tegas. Konfrontasi semakin memanas, tapi mereka tak akan mundur. Di balai desa, warga menandatangani petisi. Bukti ikan mati dan air tercemar ditunjukkan. Kepala desa setuju membawa masalah ini ke pemerintah. Harapan mulai muncul. Kita harus terus berjuang, kata Pak Karso. Semua mengangguk, siap melangkah lebih jauh. Pejabat lingkungan datang meneliti air dan ikan mati. Warga menunggu dengan tegang. Pemilik pabrik mulai gelisah. Ilmuwan mengambil sampel, mencatat hasilnya. Pencemaran ini serius, kata pejabat. Warga tersenyum lega. Akhirnya keadilan mulai berpihak pada mereka. Di kantor pemerintah, pejabat membacakan keputusan. Pabrik harus memperbaiki sistem pengolahan limbahnya. Pemilik pabrik terpaksa setuju. Pak Karso tersenyum puas. Ini baru awal, katanya. Warga bersorak, kemenangan kecil ini adalah langkah besar bagi desa mereka. Laut kembali jernih, ikan-ikan berdatangan lagi. Nelayan tersenyum, melaut dengan tenang. Anak-anak bermain di pantai. Pak Karso memandang ke cakrawala, hatinya lega. Kita berhasil, bisiknya. Desa kembali hidup, alam kembali memberi berkahnya. Cerita selesai dengan kemenangan desa dan laut yang kembali sehat. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.